Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin izin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu mengenai device yang menerapkan konveksi ya. Jadi di sini kami membuat counterflow heat exchanger pipe ya. Untuk kelompok 9 di sini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Nafal Pasifari, ada Jivan Abdul Heret, dan ada Jovan, serta ada Gerald Jun Partogi. Selanjutnya. Oke, mungkin untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Bang Gerald. Silakan, Bang. Eh, eh, Pertama kita mau tahu dulu latar belakang dari heat exchanger. Heat exchanger adalah perangkat penting yang memindahkan panas antara dua fluida tanpa terjadi pencampuran. Alat ini digunakan mulai dari peralatan kita sehari-hari seperti AC dan kulkas hingga radiator dan intercooler pada kendaraan. Lalu di sektor energi dan industri proses, alat ini juga menjadi komponen vital dalam peralatan seperti boiler, kondenser, dan economizer yang di mana terjadi proses distilasi, pasteurisasi, serta pemulihan panas limbah. Oleh karena itu, hal ini, oleh karena hal itu, alat ini efisiensinya sangat menentukan performa dari sistem termalnya. Di antara berbagai konfigurasi, tipe exchanger counterflow menjadi yang paling unggul karena fluida panas dan dingin mengalir berlawanan arah dan menghasilkan perbedaan temperatur yang lebih stabil. Untuk nilai log mean temperature difference-nya juga lebih tinggi dan efektivitas perdagangan panas yang lebih baik dibandingkan dengan model parallel flow. Karena itu juga desain dan simulasi heat exchanger sangat penting untuk memastikan efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem thermal modern. Nah, dari latar belakang tersebut kami sudah merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana efisiensi perdagangan panas yang dapat dicapai, lalu bagaimana distribusi suhu fluida sepanjang pipa, selanjutnya juga berapa besar pressure drop pada sisi panas dan dingin, lalu berapa laju aliran fluida yang optimal, lalu bagaimana pengaruh material dan ketebalan pipa terhadap kinerja, lalu bagaimana potensi fouling dan titik panas atau hotspot dapat diprediksi, dan bagaimana pengaruh konfigurasi geometri terhadap performa keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang pertama mencapai efisiensi perpindahan panas yang maksimal, yang kedua menghasilkan distribusi suhu yang sesuai dengan kebutuhan proses, yang ketiga meminimalkan pressure drop pada kedua sisi fluida, yang keempat menentukan konfigurasi geometri yang paling optimal, yang kelima mengurangi potensi fouling serta meningkatkan keandalan operasi jangka panjang, dan yang keenam mengoptimalkan penggunaan material dan biaya manufaktur. Nah, untuk dasar teorinya sendiri dimulai dari dasar teori konveksi, di mana dalam konveksi adalah mekanisme perpindahan panas yang terjadi melalui gerakan fluida, baik dalam bentuk cairan atau gas. Perpindahan panas ini merupakan kombinasi dari konduksi dan adveksi. Untuk konveksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konveksi paksa, yang dalam perpindahan panasnya memerlukan gerakan aliran fluida yang digerakkan oleh alat eksternal seperti pompa, blower, atau kipas, dan konveksi alamiah yang terjadinya perpindahan panas tanpa bantuan alat mekanis. Untuk rumus dasar yang umumnya untuk konveksi adalah Q sama dengan H, yaitu koefisien konveksi dikali A, luas permukaannya, dan dikali delta T. Nah, dalam mencari nilai H dalam koefisien konveksi tersebut, diperlukan bilangan-bilangan non-dimensional yang umumnya terdapat tiga bilangan non-dimensional utama, itu bilangan Reynolds, bilangan Prandtl, dan bilangan Nusselt. Untuk bilangan Reynolds adalah bilangan tak berdimensi yang menjelaskan rasio antara gaya inersia dan gaya viskos. Bilangan Reynolds dapat dinyatakan dengan rumus RE sama dengan rho massa jenis dikali V kecepatan fluida dikali D, yaitu panjang aliran atau umumnya luas atau diameter pipa dibagi mu. Lalu terdapat bilangan Prandtl yang adalah bilangan tak berdimensi yang menunjukkan perbandingan antara difusi momentum terhadap difusi panas yang dinyatakan dengan rumus PR sama dengan mu dikali CP dibagi K. K itu adalah konduktivitas thermal. Lalu terdapat bilangan Nusselt, yaitu bilangan tak berdimensi yang menunjukkan perbandingan antara perbandingan panas konveksi dan perbandingan panas konduksi murni pada suatu fluida. Rumus Nusselt sendiri adalah H yaitu koefisien konveksi dikali L, luas dibagi dengan K. Nah, secara umum bilangan Nusselt yang paling sering digunakan adalah rumus yang dibuat oleh Titus Boetler. Persamaannya itu adalah NU sama dengan 0,023 Reynolds dikali pangkat 0,8 dikali Prandtl pangkat
N. Untuk nilai N sendiri tergantung dari proses yang terjadi. Untuk pemanasan menggunakan nilai sebesar 0,4 dan untuk pendinginan 0,3. Lalu untuk boundary conditionnya memakai nilai Reynolds number lebih dari 10.000 dan nilai perantalnya antara 0,7 sampai 160. Jadi setelah kita peroleh bilangan Reynolds-nya, kita dapat peroleh bilangan Prandtl, lalu kita cari bilangan Nusselt-nya, dan dari bilangan Nusselt dapat ditentukan besaran dari H atau koefisien konveksinya. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk selanjutnya ini adalah desain alat yang kami buat ya. Jadi di sini adalah untuk heat pipe, heat exchanger pipe-nya. Jadi di sini untuk dimensinya dapat dilihat pada gambar dan ini adalah untuk untuk bagian-bagian pada heat pipe yang kami buat. Jadi untuk yang bagian A ini itu adalah hot dari hot fluid ya atau fluida panas ya. Inlet dari fluida panas atau bagian dari shell-nya. Sedangkan yang untuk bagian B ini adalah eh, hot fluid outlet. Jadi ini adalah outlet untuk fluida panas dan sedangkan untuk bagian C ini adalah cold fluid on inlet. Ini adalah inlet untuk bagian dari fluid yang dingin. Sedangkan untuk yang D ini adalah cold fluid outlet. Jadi ini adalah outlet untuk fluida dinginnya. Nah, itu mengapa untuk heat exchanger yang kami miliki ini adalah counterflow karena di sini dapat dilihat bahwa untuk inlet dari cold fluid dan juga hot fluid di sini dia berlawanan arah. Oleh karena itu untuk heat exchanger yang kami punya ini adalah untuk tipe counterflow. Selanjutnya. Nah, di sini adalah untuk boundary condition yang kami set pada aplikasi Axis ya. Nah, di sini kami set untuk suhu inlet dan dari cold fluid dan juga hot fluidnya ya. Jadi untuk yang hot fluid inlet ini adalah 15 sebesar 90 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang cold fluid inlet ini adalah 15 derajat Celcius. Nah, yang kedua, kami juga men-set untuk kecepatan pada cold fluid inlet dan juga hot fluid inlet ya. Jadi untuk hot fluid inlet di sini kecepatannya adalah 1 meter per sekon dan juga untuk cold fluid inlet sama yaitu adalah 1 meter per sekon juga. Nah, yang ketiga ini adalah untuk kondisi aliran yang kami gunakan ya. Untuk kondisi aliran, jenis fluida dan juga material pipanya. Dan untuk material pipa, di sini kami menggunakan material berjenis copper ya. Ini adalah pipa yang kami gunakan. Sedangkan untuk fluidanya, ini kami menggunakan water ataupun air ya berjenis atau berfasa liquid dengan chemical formulanya adalah H2O. Dan untuk kondisi aliran yang kami gunakan, kami menggunakan aliran turbulen ya dengan model KF Silon ya. Jadi untuk Epsilon model yang kami gunakan ini adalah realizable dan juga untuk near wall treatmentnya kami menggunakan scalable wall function. Oke, selanjutnya. Nah, untuk perhitungan di sini kami membagi dua fluid domain ya, yaitu pada tube fluid domain dan juga pada shell fluid domain. Pada fluid domain di sini kami menghitung untuk nilai Reynolds, Prandtl dan juga Nusselt-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut kami menghitung terlebih dahulu untuk suhu filmnya ya. Jadi ini T film itu adalah T inlet plus T outlet bagi dua. Jadi T outlet ini didapatkan dari hasil simulasi, sedangkan T inlet ini didapatkan dari boundary condition yang sudah kami set pada aplikasi ANSYS. Jadi di sini kami dapatkan T outletnya adalah 17,7 dan kami dapatkan T filmnya itu adalah 16,35 derajat Celcius. Nah, untuk mencari properti fluida, kami menggunakan tabel A6 yang ada pada buku Incropera ya. Jadi di sini kami mendapatkan properties dari fluidanya. Yang pertama adalah viskositasnya yaitu mu atau sebesar 1098. Kami juga dapat nilai Cp, nilai K dan juga nilai ρ. Nah, selanjutnya kami menghitung nilai Reynolds ya dengan rumus rho v d per mu. Untuk rho v dan untuk nilai rho itu didapatkan adalah sebesar 1000 karena ini adalah air ya. Jadi untuk rho-nya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Jadi untuk RE-nya kami dapatkan adalah 1,82 kali 10 pangkat 5 atau di sini adalah jenisnya aliran turbulen. Nah, untuk bilangan perantau kami dapatkan dari tabel A6 ya dengan menggunakan T-film yang sudah kami dapatkan. Kami dapatkan nilai perantauannya adalah 7,7225 dan untuk bilangan Nusselt ini kami dapatkan dari rumus Ditus-Boyler ya itu adalah 0,023 kali RE 0,8 pangkat 0,8 dan PR pangkat N. Nah, N ini 0,4 gara-gara si
tube fluid domain ini kan dia fluida dingin ya, jadi dia menerima panas dari yang cell fluid domain, makanya dia N-nya 0,4. Nah, jadi NO-nya atau Nusselt number-nya kami dapatkan 841,17. Sedangkan untuk koefisien konveksi itu sendiri kami dapatkan dari rumus hubungan antara Nusselt dan juga koefisien konveksi yaitu sebesar 11.673,81. Dan untuk kalor, di sini kami tidak menggunakan TLMTD atau log mean temperature difference karena di sini kami tidak mengetahui suhu dari wall pipe-nya ya. Jadi kami tidak menggunakan LMTD, tapi di sini kami menggunakan rumus seperti ini atau M dot CP delta T ya. Jadi M dot-nya adalah rho V A dan didapatkan nilai kalorinya seperti ini. Oke, selanjutnya. Oke, yang bagian kedua ini adalah cell fluid domain ya, atau di sini adalah untuk hot fluidnya ya. Nah, jadi untuk cell fluid domain ini kami sama seperti sebelumnya, kami menghitung nilai Reynolds, Prandtl, Nusselt, serta besar kalori yang kami dapatkan. Nah, untuk T tadi juga sama ya, kami dapatkan dari hasil simulasi itu sebesar 52 derajat Celcius, dan kami dapatkan T filmnya adalah 71 derajat Celcius, dan untuk properties dari fluidanya kami dapatkan juga dari tabel A6. Kami dapatkan nilai mu, Cp, K, dan Rho. Nah, dari situ kami hitung juga diameter hidroliknya ya. Karena di sini pada bagian self fluid domain ini adalah terdapat bevel ya. Yaitu bevelnya itu adalah yang pipa pada tube fluid domainnya ya. Jadi gara-gara ada bevel, di sini DH-nya menjadi rumusnya seperti pada terlampir pada gambar ya. Jadi DH itu adalah D0 min DI, di mana D0 itu adalah untuk diameter inner diameter dari si shell fluid domain, sedangkan untuk yang DI adalah outer diameter dari si fluid domain ya. Jadi kami dapatkan DI-nya adalah 0,6, dan untuk nilai Reynolds-nya tinggal dimasukkan rho, V, D, dan mu-nya dapat 1,51 atau di sini turbulen. Bilangan Prandtl-nya kami dapatkan dari tabel A6 juga dengan referensi dari T-film yang kami dapatkan, itu adalah 344 Kelvin. Kami dapatkan Prandtl-nya ada 2,492. Dan di sini ada bilangan assault dan juga koefisien konveksinya seperti yang sudah terdapat pada gambar, serta untuk kalornya sama seperti sebelumnya. Di sini rho VA, CP, T in, min, T out, di mana di sini A-nya cukup berbeda karena di sini kan terdapat pengurangan luas ya dari gara-gara bevel dari bevel tube fluid domainnya. Maka di sini rumusnya seperti itu hampir pada gambar, dan kami dapatkan kalornya adalah 105,05 kilowatt. Selanjutnya. Oke, di sini hasil dari ASIS simulasi ASIS yang kami lakukan ya. Jadi di sini adalah kontur suhunya, kami dapatkan bahwa terdapat perbedaan atau gradien suhu yang cukup tinggi pada bagian shell fluid domain ya. Dan terdapat gradien suhu yang cukup rendah pada bagian tube fluid domain. Di sini kami menyimpulkan bahwa di sini terdapat eh, perbedaan ya, perbedaan yang tinggi dari nilai kapasitas kalor atau C besar ya, yaitu adalah M dikali CP ya, di mana karena M ya itu tergantung terhadap volume dari fluida, makanya di sini C pada bagian shell fluid domain ini jauh lebih besar daripada C pada bagian tube fluid domain. Oleh karena itu si C pada bagian cell fluid domain ini dia mempengaruhi perubahan gradien suhu yang cukup besar dari bagian cell fluid domainnya dibandingkan dengan tube fluid domain. Selanjutnya. Oke, di sini lagi untuk grafik suhu ya, di mana di bagian kiri ini adalah untuk suhu versus posisi dari si tube fluid domain ya. Jadi di sini kita dapatkan hasil yang lumayan linear ya, di mana tadi untuk inletnya adalah sebesar 290, sekian Kelvin, sedangkan untuk bagian cold outletnya itu adalah 288, sekian Kelvin. Jadi cukup rendah perbedaan suhunya. Sedangkan untuk pada bagian shell fluid domain di sini kami dapatkan grafik yang polinomial ya. Jadi di sini perbedaan suhunya perubahan suhunya pada cell fluid domain ini jauh lebih besar daripada cell fluid tube fluid domain karena di sini dia grafiknya berupa polinomial. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jivan. Silakan Jivan. Jadi selanjutnya ada hasil di sini. Saya akan menjelaskan hasil pertama yaitu analisis shell fluid domain. Temperatur fluida shell turun tajam dari inlet ke outlet karena pelepasan energi panas sesuai dengan hukum satu termodinamika.
Baffle menciptakan aliran turbulen yang meningkatkan bilangan Reynolds dan Nusselt sehingga koefisien konveksi atau HS meningkat dan flux panas menuju dinding tub menjadi besar. Kontur temperatur menunjukkan gradien kuat, menandakan driving force perpindahan panas yang besar tanpa hambatan signifikan. Namun, kapasitas panas shell jauh lebih kecil dibanding tub, sehingga laju pelepasan panas shell lebih cepat daripada kemampuan tub menyerapnya, menimbulkan mismatch temperatur antara kedua domain. Selanjutnya ada analisis tube fluid domain. Fluida tube hanya naik temperatur sedikit meski menerima panas besar dari shell. Hambatan utama berada pada sisi konveksi internal. Koefisien perpindahan panas atau HT rendah akibat aliran mendekati laminar, membuat bilangan Nusselt kecil dan perpindahan panas terbatas. Kontur temperatur menunjukkan gradien curam di dekat dinding, namun hampir rata di inti fluida. Ciri kuat dominasi resistansi konveksi internal. Selain itu, kapasitas panas tube yang besar membuat perubahan temperatur T-out dan T-in menjadi kecil meskipun panas yang masuk besar. Secara keseluruhan, resistansi sisi tube menjadi bottleneck menyebabkan selisih delta T tube jauh lebih kecil dibanding delta T shell. Lanjut. Selanjutnya adalah hasil keefektifan desain. Nah, yang pertama itu langsung ke poinnya saja, yaitu koefisien konveksi tube rendah. Yang kedua, aliran di tube cenderung laminar sehingga bilang Reynolds dan Nusselt kecil. Akibatnya konveksi rendah dari dan panas dari dinding tube sulit masuk ke fluida. Yang ketiga, resistansi konveksi internal mendominasi. Yang keempat, kontur temperatur menunjukkan gradien tajam di dinding tube dan hampir rata di inti aliran, indikasi kuat bahwa hambatan terbesar berada pada sisi tube. Yang kelima, kapasitas panas fluida tube sangat besar. Yang keenam, nilai C tube sama dengan MCP, jauh lebih besar daripada shell, sehingga kenaikan temperatur fluida tube tetap kecil meski menerima panas signifikan. Yang ketujuh, driving force antar sisi tidak seimbang. Yang kedelapan, shell sangat efektif melepaskan panas karena turbulensi tinggi, tapi kemampuan menyerap panas pada tube jauh lebih rendah, menyebabkan mismatch yang besar. Yang kesembilan, bottleneck thermal di dinding tube. Yang kesepuluh, panas dari shell tertahan di dinding tube sebelum masuk ke inti aliran, menciptakan bottleneck yang mengurangi efektivitas keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jovan. Silakan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama ada temuan utama. Temuan utama yang pertama adalah sisi shell bekerja sangat efektif. Turbulensi tinggi akibat baffle meningkatkan bilangan Reynolds dan Nusselt, sehingga perpindahan panas dari fluida panas ke dinding tube berlangsung kuat dan tidak mengalami hambatan berarti. Yang kedua ada sisi tube menjadi hambatan utama perpindahan panas. Aliran cenderung mendekati laminar, koefisien konveksi internal rendah, dan gradien temperatur terperangkap di dekat dinding tube. Hal ini menunjukkan dominasi resistansi konveksi internal. Yang ketiga, ada kapasitas panas fluida tube terlalu besar. Nilai jauh lebih besar, sehingga fluida di tube membutuhkan energi yang besar untuk naik temperatur. Yang keempat, ada mismatch perpindahan panas antar domain. Shell melepaskan panas besar, namun tube tidak mampu menyerapnya secara sepadan. Hal ini menyebabkan heat exchanger tidak dapat mencapai efektivitas thermal yang diharapkan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan simulasi dan analisis fisika yang kita lakukan, kami menyimpulkan bahwa desain heat exchanger yang kami buat belum efektif, terutama karena perpindahan panas di sisi tube tidak mampu menyeimbangi panas yang dilepaskan dari sisi shell. Sisi tube menjadi bottleneck utama akibat rendahnya koefisien konveksi dan tingginya kapasitas panas fluida. Dengan kondisi tersebut, sebagian besar energi panas tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, lalu ada saran perbaikan desain. Yang pertama adalah meningkatkan turbulensi di dalam tube. Gimana caranya? Bisa dengan menaikkan kecepatan aliran, lalu memperkecil diameter tube, atau menambahkan tube insert seperti twisted tape atau wire coil. Yang kedua, menggunakan fluida tube dengan kapasitas panas lebih rendah. Jika memungkinkan secara proses, fluida dengan lebih kecil akan menunjukkan kenaikan temperatur lebih signifikan. Lalu yang ketiga, ada optimasi perbandingan laju alir shell tube. Menurunkan laju alir shell tube atau menaikkan laju alir shell dapat meningkatkan driving force dan menyeimbangkan perpindahan panas antar sisi. Yang terakhir ada evaluasi ulang ketebalan dan material tube. Memilih material dengan konduktivitas termal lebih tinggi atau menurunkan ketebalan dinding tube dapat mengurangi resistansi konduksi. Lanjut. Berikut beberapa referensi yang kita gunakan.
Ya, lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.